Hari ini adalah hari sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup saya, yaitu di belajar instalasi listrik. Bagi yang belum gabung, silahkan bergabung ya, gratis. Oke, di sini untuk pertanyaannya apa aja nih? Kabel netral dari kW meter gosong, tembaganya menyala merah, listrik gak mati, solusi dan penyebabnya apa? Lihat. Nah, di sini kalau gosong kayak gini itu biasanya pemasangan ke arah terminal ini ya, terminal Kuningan ini kendor biasanya. Di sini nanti akan ada percikan-percikan, lalu lama-kelamaan kalau tidak kita sering cek akan gosong teman-teman. Jadi solusinya kencangkan untuk Kuningan ini ya, baut-bautnya. Setelah dikencangkan nanti dijamin tidak akan seperti ini. Dan di sini biasanya MCB-nya tidak akan trip. Kenapa? Karena tidak terjadi short gitu. Ini belum apa namanya tuh? Belum sampai kebakar banget. Lalu belum terjadi netralnya kena ke si fasanya. Maka dari itu dia akan terus ngepong kayak gini. Jika dibiarkan lama terus kebakar dan akan trip juga nanti si MCB-nya. Akan trip tetapi lama tripnya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini bautnya kendor katanya. Bener, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini apa ya? Listrik 900 pakai AC menyala dari 10 pagi sampai 6. Kulkas, mantap banget ya AC, terus kulkas. Matang langsung cabut. Dan ternyata 400.000, paling besar 200. Ini kalau 400.000 pakai AC terus-terusan ya, terus kulkas 24 jam atau Magicom ini normal ya kalau 400 seperti ini. Kenapa? Karena ini ada AC teman-teman. Tapi jika teman-teman masih dianggapnya kurang normal, silahkan dicek saja instalasinya apakah bocor atau enggak. Oke? Nah, di sini juga ada yang jawab sangat murah, 400.000. Normal teman-teman, silahkan dicek lagi aja kalau masih belum percaya gitu. Saya mau bertanya apakah cara kerja saya ini aman? Oh, tidak safety teman. Ini bahaya ya. Karena ini tidak memakai sabuk. Terus juga pakaiannya juga seperti ini. Ini kalau di proyek-proyek pasti kena tegur sama pihak ketiganya teman-teman. Pasti ini banyak nih yang jawab. Nah kan sampai 160 komentar nih. Jelas tidak. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah jadi ini bahaya teman-teman. Jangan seperti ini ya. Saya harap memakai safety, memakai baju berpak yang benar. Seperti itu. Lanjut lagi. Penyebab pompa air semiju tiap 5 menit mati. Ini biasanya dalemannya itu panas teman-teman. Atau otomatisnya ada yang bermasalah. Di sini juga benar ya, terbatas panas, otomatisnya aktif, mungkin kerannya ada yang rembes. Nah, bisa jadi juga untuk output di lainnya rembes. Jadi ya mengakibatkan pompanya mati nyala. Seperti itu. Yang penting halal. Iyalah halal kalau misalnya dikerjain sesuai prosedur mah halal gitu. Selanjutnya, bagaimana cara bikin panelnya? Ya kalau ada wiringnya gampang nih, tinggal bikin panel aja. Gak ada wiringnya masalahnya. Maaf mau tanya, kalau penyebab kipas AC indoor kalau udah nyala lama bunyinya, dengung keras, padahal awal sampai 30 menit aman. Saya coba jumper ke satu sama apakah ada pernah pengalaman? Saya belum pengalaman seperti ini, tapi biasanya kalau AC yang indoornya itu nyala atau bunyinya dengung keras itu biasanya kotor. Karena banyak kotoran mungkin terjadi dengung seperti ini. Karena saya bukan teknisi AC ya, jadi mungkin ada yang jawab yang lain, silakan.
Berapa daya yang dibutuhkan untuk pasang listrik masjid dengan beban AC setengah PK jumlah 5 sama sound lampu? Ya dihitung saja lah, biasanya 7.700 paling maksimum biasanya. 5.500 juga cukup lah. Atau 2.200 juga bisa. Di sini merekomendasikan 7.700. Ada yang 5.500, 11.000 watt atau PA ya, bukan watt. Silakan. Semakin malam semakin naik tegangannya. Siang masih 110. Kok siang 110 ya? Ini apa ya? Segini. Kalau malam tegangan menjadi tinggi itu biasanya teman-teman karena bebannya sudah stabil. Tapi biasanya kalau beban banyak di malam hari itu kan bebannya banyak ya. Harusnya turun nih untuk tegangannya. Tapi ini kok malah naik ya. Tapi kalau naik itu biasanya bebannya tidak terlalu banyak dan stabil untuk pembebannya. Tidak asal nyalain beban secara bersamaan terlalu sering ataupun orang-orang yang lain atau tetangga-tetangga itu memakai bebannya secara seimbang. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah nanti tegangannya. Tapi kalau siang 110 itu kayaknya bukan deh. Soalnya tegangan kan 220 ya standarnya. Mungkin ada masalah. Selanjutnya, kira-kira bisa gak ya pasang sensor suhu pada pompa air? Biar kalau pompa air sudah panas otomatis mati. Bisa, pakai termostat aja. Nah, di sini kan bener pakai termostat atau timer, boleh. Tapi mungkin pemasangannya agak ribet, tapi kalau orang teknisi mah tidak ada kata ribet, pasti bisa dilakuin, oke? Nah, ini apa nih? Ini sangat banyak yang berdebat di sini, gak enak ntar aja lah. Ini sudah dibahas juga kemarin. Tekan tulisan periksa, lampu telepon menyala terus. Ini kalau misalnya periksa ini banyak ya. Masalahnya ada yang kabel dengan apa? Kabel netral dengan ground tersambung bisa periksa. Terus arus bocor juga bisa periksa, atau bisa juga covernya terbuka bisa juga. Jadi periksa itu banyak sekali harus yang dicek. Supaya lebih paham lagi, teman-teman ya harus bisa dicek. Kalau gak bisa ya sama orang teknisi aja cari. Oke, kita lanjut lagi. Skip aja lah. Kurang greget gitu. Udah nih udah tak bahas yang sebelumnya juga. Ini gak usah lah. Fungsinya apa saja udah gak usah dibahas lah. Saya sangat berminat belajar instalasi listrik. Ya kalau minat silahkan. Karena sudah gabung ya baca-baca saja lah. Izin tanya, nah ini nih. Instalasi lampu atas pelapon pakai kabel NYM, gak pakai conduit, sudah amankah? Saya sarankan pakai conduit ya, karena biasanya NYM itu masih bisa digigit oleh tikus. Beda dengan NYY. Pakai NYM harus pakai conduit. Apalagi kalau ditanam wajib pakai conduit. Karena namanya tikus kan dia seneng banget sama yang kabel-kabel seperti ini. Nanti bisa terjadi arus bocor jika kabelnya terkelupas. Jadi saya sarankan memakai pipa, oke, supaya lebih aman lagi. Oke, segitulah. Nanti saya lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan gabung yang belum gabung. Ditunggu untuk video saya yang